Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Jalan kok. Cek. Nah, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Sebelumnya kita mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia itu terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, itu adalah organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah pemecahan makanan menjadi zat yang lebih kecil dengan bantuan alat-alat pencernaan. Yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah pemecahan makanan menjadi zat yang lebih kecil dengan bantuan kelenjar pencernaan. Ini adalah tampilan gambar urutan pencernaan pada manusia. Bisa kita lihat di situ dimulai dengan kerongkongan, terus menuju lambung, ke usus besar, usus tengah, terus ke rektum, dan yang terakhir ke anus. Itu adalah tahapan-tahapan dalam pencernaan manusia. Ini adalah tampilan gambar urutan pencernaan pada manusia. Dimulai dengan mulut, kerongkongan, lambung, ke usus, dimulai dengan usus besar, usus kecil, kemudian menuju rektum, dan terakhir menuju anus. Nah, itu adalah organ-organ pencernaan pada manusia. Makanan yang pertama kali adalah
Makanan yang pertama kali masuk ke organ pencernaan kita adalah di dalam rongga mulut. Dalam rongga mulut itu terdapat gigi, lidah, dan air ludah. Di dalam gigi itu terdapat beberapa macam gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Lidah berfungsi untuk membantu menelan makanan, mengatur letak makanan, dan merasakan makanan. Air ludah berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Bentuknya seperti kapak. Gigi taring berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan dan berbentuk runcing. Gigi geraham berfungsi untuk menggilas makanan. Bentuknya lebar dan bergelombang. Ini adalah tampilan gambar rongga mulut kita. Tampak dari depan. Dapat kita lihat bagian-bagiannya. Langitan, kelenjar langitan, lempeng datar tulang langitan, otot anak langitan, lengkung gigi atas, arteri dan saraf langitan, amandel, lidah, gusi bawah, dan lengkung gigi bawah. Kelenjar ludah dibagi menjadi 3. 1 di bawah lidah, 1 di pangkal rahang bawah, 1 dekat telinga. Air ludah menghasilkan air ludah yang kemudian menghasilkan enzim betialin. Enzim betialin menjadi zat tepung. Zat tepung kemudian akan menghasilkan zat gula. Di dalam kerongkongan kita terdapat 3 pasang kelenjar salipa. Yang pertama, sublingual gland. Yang kedua, submandibular gland. Dan yang ketiga, parotid gland. Kerongkongan menghubungkan rongga, mulut, dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas makanan oleh dinding kerongkongan sehingga makanan masuk ke lambung. Ini adalah tampilan gambar pada lambung manusia. Lambung manusia terdiri dari beberapa bagian: esofagus, dinding lambung, 3 lapisan otot polos, pylorus, dan yang terakhir duodenum. Organ pencernaan berikutnya pada manusia yaitu lambung. Nama lain dari lambung adalah perut besar. Letak lambung adalah di rongga perut kiri atas. Lambung menghasilkan 3 macam getah. Yang pertama adalah enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua adalah enzim renin. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Yang ketiga adalah asam klorida. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Organ pencernaan manusia berikutnya adalah usus 12 jari. Usus 12 jari terdiri atas gallbladder, common bile duct, pankreas, pancreatic duct, dan duodenum. Itu adalah bagian-bagian usus 12 jari. Organ pencernaan berikutnya pada manusia adalah usus halus. Usus halus panjangnya mencapai 6-7 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga adalah usus penyerapan.
Tripsin adalah mengubah protein menjadi asam amino. Amilase adalah mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Di dalam usus kosong terjadi pencernaan secara kimiawi karena dinding ususnya menghasilkan enzim. Usus kosong ini panjangnya 2,5 meter. Organ pencernaan manusia yang terakhir adalah terjadi di usus besar. Di usus besar, sistem pencernaan mengalami dua perlakuan, yaitu diatur kadar airnya atau diserap airnya, dan dibusukkan agar mudah dikeluarkan. Di usus besar juga terdapat bakteri E. coli untuk membusukkan sisa pencernaan. Di usus besar juga akan menghasilkan vitamin K. Dari usus besar, sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang organ pencernaan pada manusia. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, seperti biasa kita akan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Organ pencernaan yang terakhir pada manusia terjadi pada usus besar. Di usus besar, sisa pencernaan mengalami dua perlakuan. Yang pertama, diatur kadar airnya atau diserap airnya. Dan yang kedua, dibusukkan agar mudah dikeluarkan. Di usus besar terdapat bakteri E. coli untuk membusukkan sisa pencernaan. Usus besar juga akan menghasilkan vitamin K. Dari usus besar, sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Demikianlah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pencernaan pada manusia. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.